Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 8 Juni 2021 bersama Bapak Warindra dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Sahabat Precious, berkah dalam. Selamat berjumpa. Saya Warindra dari Yogyakarta. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan hari ini, Selasa 8 Juni 2021. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Bab 5 ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Sahabat Fresh Juice terkasih, masih dalam konteks khotbah di bukit, Yesus dalam bacaan hari ini menggunakan metafor tentang garam dan terang dunia. Saya tertarik mencari tahu soal garam. Ternyata ada bermacam garam yang sebelumnya tidak saya ketahui. Ada garam dapur, asin rasanya. Ada juga garam Inggris, pahit. Dalam ilmu kimia, garam juga bukan hanya NaCl, tapi ada Ki, KNO3, MgSO4, NH4Cl, dan NH4NO3. Namun sejujurnya saya tidak begitu paham membaca informasi tersebut. Lain halnya dengan Anda yang pernah belajar ilmu kimia. Meski ada bermacam garam, tapi paling populer dan dikenal umum tentu garam dapur. Sahabat Fresh Juice, saya yakin yang dimaksud Yesus dalam bacaan hari ini pun adalah garam dapur. Karena Yesus menyinggung unsur rasa asin dan menggunakannya sebagai metafor. Bagi masyarakat timur termasuk kita, metafor atau perumpamaan tentu tidak asing lagi. Manis itu rasa gula, tetapi kita biasa juga menggunakannya untuk hal-hal lain. Misalnya senyumnya manis, wajahnya manis, kata-katanya manis, dan lain lagi. Saya punya pengalaman menarik soal rasa asin. Suatu ketika, seorang pengurus lingkungan meminta saya untuk mengisi acara pertemuan pendalaman iman. Itu jauh sebelum masa pandemi. Pertemuan bulan lalu anyep. Pertemuan mendatang panjenengan ya yang mengisi, pintanya dalam bahasa Jawa. Kata anyep dalam konteks itu tentu maksudnya bukan dingin, tetapi hambar, tidak berasa,
Saya tahu maksudnya. Banyak umat mengharapkan pertemuan yang meriah, dagel, menghibur. Saya siapa? Besok saya buat ada rasanya, jawab saya. Selain menyiapkan materi, saya juga menyiapkan bekal piring dan garam untuk pertemuan tersebut. Di akhir pertemuan, sebelum doa penutup, saya minta yang hadir membersihkan tangan, lalu mengambil sikap doa dengan mata terpejam. Saya memberi pengantar, akan mengedarkan piring secara berantai. Ada serbuk aman di atasnya. Silahkan menyentuhkan jarimu pelan saja, lalu jilat dan rasai. Syukuri rasanya dan bawalah dalam doa. Piring itu lalu beredar dan tiap orang mencucukkan jari lalu menjilatnya. Setelah pertemuan usai, riuhlah ruangan dengan berbagai komentar. Tentu saja ada yang menggerutu. Pendalaman iman kok dikondilat uyah. Pendalaman iman kok disuruh menjilat garam. Tapi itu lumayan menyadarkan umat bahwa tujuan pertemuan yang utama bukan soal meriahnya, dagelnya, gayengnya, tetapi isinya mesti mencerahkan, bermutu, menambah ilmu untuk memperdalam iman. Saya sempat menyapa pengurus lingkungan tersebut. Bagaimana Pak? Sudah tidak anyep lagi sekarang? Ada rasanya? Iya, asin, jawabnya. Saya tertawa. Untuk menyadarkan kita semua Pak, seperti kata Santo Paulus, hendaklah senantiasa perkataanmu itu berkat, diasinkan dengan garam. Kolose bab 4 ayat 6. Sahabat Fresh Juice, Yesus bukan hanya menggunakan rasa sebagai metafor, tetapi garamnya sendiri digunakan sebagai metafor. Garam itu banyak manfaatnya, memberi cita rasa pas dalam masakan dan makanan. Itu sudah ditulis dalam Perjanjian Lama. Kitab Ayub bab 6. Dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam? Saya sangat menyadari manfaatnya dan merasa ada yang kurang saat bersantap di masa Prapaskah. Karena kami sekeluarga, serumah, pantang garam. Selain sebagai bumbu, garam juga digunakan untuk mengawetkan makanan. Itu ada dalam kitab Baruk bab 6 ayat 27 tentang para istri imam yang mengawetkan daging persembahan dengan garam. Dalam peribadatan, garam dipakai untuk pelengkap yang memurnikan persembahan. Imamat bab 2 ayat 13. Tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Kita juga mengenal garam untuk pengobatan. Garam yang ditambah yodium dipakai untuk mencegah penyakit seperti gondok. Tentu masih banyak lagi manfaat garam. Sahabat Fresh Juice, menimbang perannya dalam kehidupan inilah, maka garam dipakai sebagai metafor murid Yesus. Kalau kita mau tetap eksis sebagai murid Yesus, berarti kita harus tetap menjalankan fungsi kita dengan semestinya, sesuai dengan panggilan murid Kristus. Sebagaimana garam dapur harus selalu berasa asin. Begitulah hakikatnya. Sulit kita membayangkan garam dapur tidak berasa asin. Garam dapur menjadi tawar. Tapi bagi para pendengar Yesus waktu itu, hal tersebut sangat wajar terjadi. Orang-orang Yahudi pada waktu itu mendapatkan garam
yang bersumber dari Laut Mati, selain mungkin juga sebagian dari pasokan orang-orang Fenisia. Garam dihasilkan melalui proses penguapan air laut, sebagaimana kita kenal sekarang. Tetapi selain itu juga diambil dari padang garam atau bukit garam di selatan Laut Mati. Daerah ini secara tradisional dihubungkan dengan kisah istri Lot yang dikutuk menjadi tiang garam. Garam yang dihasilkan dengan menggerus punggung bukit karang yang mengandung garam, karena ketidakmurniannya dan perubahan-perubahan kimiawi yang terjadi, bisa menjadi tawar. Kalau sudah begitu, garam seperti ini tidak bisa dimanfaatkan dan hanya dibuang di jalan, jatuh martabatnya. Garam yang tidak asin lagi dalam bacaan hari ini disejajarkan dengan metafor pelita yang dinyalakan tetapi ditaruh di bawah gantang. Ini tidak ada manfaatnya. Menjadi seperti itu menjatuhkan martabat kita sebagai murid Yesus. Kita kehilangan hakikat dan jati diri seorang murid. Sahabat Yesus terkasih, Yesus dalam bacaan hari ini mengingatkan kita, kamu adalah garam dunia. Selamat menggarami kehidupan, supaya mereka melihat terangmu yang baik, memuliakan Bapamu yang di surga. Salam sehat, berkah dalam. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 8 Juni 2021. Terima kasih kepada Bapak Warindra untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.